Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama, meninggikan sedikit nada bicara kita. Jadi seandainya kita pertama berbicara dengan Pak, kita mungkin bisa memanggil dengan Pak. Jadi nada bicara kita tinggikan sedikit karena kita sudah mengetahui bahwasannya pasien ini mengalami gangguan pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih di channel Bambang Sumedi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya. Mungkin teman-teman silahkan scroll lagi tentang pertanyaan kisi-kisi adik-adik kita yang bakal menyelesaikan ujian kompetensi asisten tenaga kefarmasian setingkat SMK. Jadi mereka mengirimkan kisi-kisi dan mereka masih bingung jawaban dari kisi-kisi tersebut apa, karena sudah mencari di Google, mencari di buku, katanya bahasanya terlalu baku dan mereka susah untuk mencerna. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab untuk menjelaskan lewat video ini, mudah-mudahan lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami, ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Oke, kita lanjut yang pertanyaan kelima. Di sini ada tentang cara atau langkah melakukan pengarsipan resep jika dalam resep tersebut terdapat obat narkotik dan obat psikotropik. Tentunya ini resep psikotropik atau narkotik ataupun semua resep itu harus diarsipkan. Dia harus diarsipkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, harus diarsipkan dahulu. Untuk khusus resep psikotropik narkotik itu harus dipisahkan resepnya dengan obat-obat yang lain. Resepnya harus dipisahkan, dibundel per bulan. Dibundel per bulan, dipisahkan dan ditandai bahwasanya itu resep psikotropik ataupun resep narkotik. Intinya harus diarsipkan minimal 3 tahun dan dipisahkan dari yang lainnya. Jangan dicampur dengan resep yang lainnya supaya lebih mudah dalam penelusuran. Nanti di sini silahkan lihat di Permenkes nomor 3 tahun 2012 tentang penyimpanan, pengadaan, pendistribusian dan pelaporan untuk sediaan psikotropik narkotik. Di situ sudah dijelaskan secara gamblang tentang peredaran sediaan psikotropik dan narkotik ini. Intinya kalau di sini pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Pengarsipan resep jika dalam resep tersebut terdapat golongan obat narkotik atau psikotropik, yaitu harus dipisahkan dengan resep reguler. Jadi kalau seandainya satu resep itu ada narkotiknya, ada regulernya, maka dia termasuk dalam golongan resep narkotik. Jadi resep yang golongan lebih tinggi yang kita pilih dahulu. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6, cara atau langkah melakukan komunikasi dengan situasi di mana pasien yang menebus resep memiliki gangguan pendengaran. Ini sangat menarik ya. Jadi pasien-pasien yang kita jumpai di apotek, yang kita jumpai di rumah sakit, yang kita jumpai di puskesmas atau yang kita jumpai di klinik, mungkin ini tidak bisa kita pilih. Mungkin ada pasiennya yang baik, yang masih anak-anak, mungkin ada yang sudah lansia. Nah, ini pun harus kita dengan metode penyerahan obat yang berbeda. Di sini pertanyaan kasusnya di case-nya yaitu pasiennya mengalami gangguan pendengaran. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama, meninggikan sedikit nada bicara kita. Jadi seandainya kita pertama berbicara dengan Pak, kita mungkin bisa memanggil dengan Pak. Jadi nada bicara kita tinggikan sedikit karena kita sudah mengetahui bahwasannya pasien ini mengalami gangguan pendengaran. Yang kedua, yaitu dengan bantuan bahasa isyarat. Contohnya mungkin dengan gerakan tangan, mungkin dengan ekspresi wajah, dengan mimik. Contoh, Pak, obatnya ini diminum 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam. Nah, itu merupakan contoh ekspresi wajah atau mimik. Mungkin kalau seandainya teman-teman di sini lebih mahir untuk bahasa isyarat, tidak masalah, malah lebih bagus. Namun dengan gerakan mimik wajah, dengan gerakan tangan itu lebih memudahkan orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, itu langkah yang pertama dan kedua. Sekarang langkah yang ketiga yaitu memanggil keluarga pasien. Nah, ini kalau seandainya biasanya tidak
Langkah pertama tidak bisa dengan meninggikan nada, tidak bisa. Langkah kedua dengan bahasa isyarat atau dengan bantuan ekspresi wajah atau gerakan tangan itu tidak bisa juga. Langkah yang ketiga itu memanggil keluarga terdekat, mungkin itu anaknya, mungkin itu saudaranya atau pasangannya. Nah, kita sampaikan kepada keluarganya bahwasanya obatnya ini loh Pak, diminum seperti ini, seperti ini, seperti nanti tolong di rumah tolong dibimbing lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan kalau seandainya pada saat penyerahan obat gimana pasien kita itu mengalami gangguan pendengaran. Oke, yang selanjutnya pertanyaan ketujuh yaitu tentang perbedaan sistem penyimpanan FIFO dan FEFO serta bagaimana cara mengidentifikasi barang yang harus disimpan secara FIFO dan FEFO. Oke, FIFO dan FEFO ini merupakan teknik penyimpanan barang yang paling banyak digunakan di seluruh apotek, di seluruh gudang farmasi, atau mungkin di retail manapun pasti menggunakan FIFO dan FEFO. FIFO dan FEFO ini merupakan dari bahasa Inggris yang disingkat, yaitu artinya FIFO itu first in first out dan FEFO itu adalah first expired dan first out. Artinya di sini mana yang barang yang masuk duluan itu harus dikeluarkan duluan, dan mana yang barang mendekati barang expired harus dikeluarkan duluan. Nah, jadi sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Pada awal bulan, misalnya ini bulan apa nih? Ini sekarang bulan Maret. Kita memesan nih bulan Maret dengan barang datang 10 box di sini. 10 box. Rupanya pada waktu tengah bulan atau akhir bulan Maret ini kita mengadain barang yang sama, sementara barang yang kita adain di awal bulan Maret ini masih bersisa 2. Maka sebaiknya yang barang yang masih bersisa 2 tadi ini kita letakkan di bagian paling depan pada tempat penyimpanan, mungkin di rak ataupun di tempat penyimpanan khusus. Seandainya itu di rak, jadi barang yang 2 sisa tadi kita letakkan di bagian di depan, barang yang baru datang di akhir bulan atau di tengah bulan tadi kita letakkan di bagian belakang. Supaya kenapa? Supaya ini nanti kalau seandainya ini barang yang datang duluan, maka kita harus pakai duluan. Itu disebut dengan prinsip FIFO, first in first out. Mana yang masuk duluan maka akan kita keluarkan duluan, sedangkan yang masuk belakang kita keluarkan belakangan. Oke, itu prinsipnya. Sedangkan yang prinsip FIFO yaitu first expired first out, ini tentunya teman-teman harus memperhatikan lagi masa expired barang tersebut. Walaupun barang yang datang duluan ini tidak menutup kemungkinan ini ED-nya lebih jauh dibanding barang yang datang terakhir. Intinya kita harus tetap perhatikan kalau sistem FIFO ini, kita harus perhatikan expired-nya. Jadi mana yang expired lebih dekat, mendekati masa expired, maka kita letakkan di bagian depan, atau bahkan kita letakkan kalau di apotek kita letakkan di tempat kita transaksi. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan atau mengingat kita dalam melakukan penjualan. Kalau seandainya barang belakang, barang etikal, kita kasih penandaan, mungkin kita kasih label merah atau kita kasih label yang mencolok, supaya sewaktu kita beraktivitas di belakang kita harus bisa melihat, oh barang ini dekat expired loh, oh barang ini mendekati expired sebentar lagi ED, dan tentunya harus cepat dikeluarkan. Itu teknik penyimpanan FIFO. Intinya first in first out, first expired first out. Mana yang masuk duluan itu dikeluarkan duluan, mana expirednya lebih dekat itu harus kita keluarkan duluan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerugian karena adanya barang expired atau barang tidak terpakai. Oke, itu untuk pertanyaan ke-7. Untuk pertanyaan terakhir yang ke-8 yaitu cara atau langkah menangani penerimaan sediaan farmasi dari PBF. PBF ini pedagang besar farmasi teman-teman ya. Diantar ke apotek, padahal obat tersebut merupakan pesanan pasien yang akan dikirim keesokan harinya. Jadi saya akan pahami sedikit bahasanya. Cara atau langkah menangani penerimaan sediaan farmasi dari PBF jika terdapat nama obat yang tidak diantar ke apotek, padahal obat tersebut merupakan pesanan pasien dan akan dikirim keesokan harinya. Nah, ini berarti ada pesanan pasien, mungkin Cito, atau pesanan pasien yang harus diantar ke pasien besoknya, tapi sama PBF tidak diantarkan. Sama PBF tidak diantarkan ke apotek kita, walaupun sudah kita pesan. Ini seperti apa langkahnya? Oke, yang pertama, kalau seandainya kita sudah memesan di PBF tersebut dan barang tidak diantarkan oleh pihak PBF ke kita, kita harus konfirmasi
ke PBF-nya. Kita tanyakan, kenapa kok pesanan saya tidak datang? Ini kenapa? Oke, itu langkah pertama. Lakukan konfirmasi ke PBF-nya. Kenapa pesanan saya tidak datang? Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada pasien. Melakukan konfirmasi kepada pasien, Pak, Bu, barang yang Ibu pesan untuk hari besok sama pihak PBF-nya belum nyampe hari ini. Apakah Ibu harus butuh besok ataukah pemakaian obat ini Ibu bisa tunda dulu beberapa hari? Kalau seandainya mereka bilang bisa ditunda beberapa hari, alangkah baiknya kita pesankan lagi ke pihak PBF atau kita cari PBF lain untuk pengadaan barang tersebut. Tapi kalau seandainya pasiennya tidak bisa ditunda Bang dan harus dicarikan itu juga, nah langkahnya seperti ini. Kalau seandainya barang itu atau obat tersebut pasien sudah datang ke apotek kita dan kita menjanjikan dan rupanya barang tidak ada dan PBF itu pun tidak mengantarkan dan harus butuh cepat, besok harus dipakai, caranya seperti apa? Teman-teman di sini silahkan lakukan pengadaan di apotek lain. Emang bisa Bang? Bisa. Teman-teman silahkan surati apotek lain, mungkin apotek A, apotek B yang merupakan apotek rekanan teman-teman, untuk mengadakan atau kita peminjaman barang dahulu sementara. Seandainya obat penghilang nyeri dengan merek A yang dibutuhkan pasiennya kita tidak ada dan BBF pun tidak mengantar, maka kita lakukan pesanan atau kita melakukan peminjaman ke apotek lain. Dan besoknya kita ganti dengan barang yang sama ke apotek tersebut. Oke teman-teman ya. Mungkin adik-adik semua di sini sudah jelas penjelasannya yang saya sampaikan. Jadi caranya seperti itu. Kalau seandainya ada barang yang tidak sampai oleh PBF walaupun sudah kita pesan, ya caranya seperti itu. Pertama, konfirmasi lagi ke PBF-nya apakah ini kenapa kok tidak datang, apa alasannya, dan kedua konfirmasi ke pasien apakah masih bisa ditunda. Kalau seandainya bisa kita tunda, kita carikan ke PBF lain untuk pengadaan berikutnya. Kalau seandainya tidak bisa kita tunda dan harus juga dibutuhkan pasien, kita carikan dengan pengadaan atau peminjaman di apotek lain karena sifatnya urgent atau cito teman-teman ya. Oke, itulah pertanyaan yang ada di kisi-kisi ini, mudah-mudahan membantu. Kita ulangi sedikit ya teman-teman ya, kita ulangi sedikit dari pertanyaan nomor 5 tadi tentang langkah pengarsipan resep jika dalam resep tersebut terdapat golongan narkotik dan psikotropik. Jika resep terdapat golongan psikotropik dan narkotik, maka kita pisahkan dengan obat reguler. Mereka tergabung dalam resep psikotropik atau narkotik. Dan yang kedua, tentang situasi di mana menebus resep memiliki gangguan pendengaran. Yang pertama, kita tinggikan sedikit nada suara kita. Yang kedua, kita gunakan ekspresi wajah, tangan atau bahasa isyarat. Dan yang ketiga, kita berikan informasi atau penyerahan obat tersebut kepada keluarga terdekat pasien. Yang keempat, prinsip FIFO dan FEVO, yaitu FIFO yaitu first in first out, FEVO yaitu first expired first out, di mana maksudnya di sini mana barang yang masuk duluan harus dikeluarkan duluan dan barang yang expired duluan harus dikeluarkan duluan terlebih dahulu untuk pelayanan kefarmasian. Dan yang keempat, di mana barang bila tidak datang walaupun sudah kita pesan sementara harus diantarkan besok. Yaitu tadi, pertama konfirmasi ke PBF-nya kenapa barang itu tidak datang. Yang kedua, konfirmasi ke pasien. Kalau seandainya masih bisa kita tunda, kita order lagi ke PBF lain. Dan kalau seandainya pasien tidak bisa ditunda dan harus segera diantarkan besok, teman-teman silahkan cari pemesanan atau peminjaman dengan pengadaan di apotek lain, apotek rekanan teman-teman juga. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat adik-adik lagi ujian kompetensi kefarmasian, mudah-mudahan lulus semua tanpa suatu masalah apapun. Dan kalau seandainya mengalami kegagalan, itu jadikan pembelajaran. Dan diharapkan untuk adik-adik di sini semua yang lagi menyelesaikan pendidikan di SMK, mudah-mudahan bisa melanjutkan di bangku kuliah. Dan doa dari saya, selesaikan pendidikan sampai ke jenjang apoteker. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.